Ya, selain pemetaan tadi Anda sampaikan, apa lagi sebetulnya bisa dilakukan di masa tenang tanggal 11 sampai tanggal 13? Karena kan sudah tidak bisa lagi ada kampanye di sana, tidak ada lagi penyampaian visi misi dan gagasan. Iya, betul. Memang masa tenang itu ditujukan untuk menghadirkan kondusivitas ya, sekaligus juga stabilitas secara politik dan keamanan supaya tidak menghadirkan clash atau benturan di akar rumput karena perbedaan orientasi preferensi politik. Tetapi di saat yang sama dalam konteks politik praktis masing-masing pihak tetap harus menjaga, tetap waspada, tetap paham supaya kemudian tidak terjadi penggembosan suara di basis pemilih loyal masing-masing. Maka yang bisa dilakukan tentu pada level yang sifatnya soft, bukan sifatnya hard, yang sifatnya terbuka. Misalnya dari pesan pidato politik, misalnya tadi disampaikan oleh capres nomor urut 1, Mas Anies Rashid Baswedan. Narasi yang dihadirkan itu kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah proses amplifikasi yang cukup signifikan untuk apa? Melakukan penebalan sekali lagi dalam konteks candidate exposure dan juga image management yang tentu bisa menghadirkan upaya secara soft, secara tidak terbuka untuk menghadirkan terutama menggiring basis pemilih yang per hari ini belum menunjukkan keberpihakannya dalam konteks pilpres nanti. Maka image management bisa dilakukan dalam ruang-ruang yang relatif terbatas dalam konteks hari-hari atau masa tenang ini. Maka kemudian kalau misal bisa itu dilakukan, diamplifikasi melalui media-media yang tentu tetap diharapkan sesuai dengan aturan dan juga mekanisme yang berlaku, tetapi kemudian tetap menjaga kondusivitas sebagaimana yang ditargetkan diagendakan oleh para penyelenggara pemilu. Dan ada satu fungsi lagi, yaitu grassroots organizing. Kalau misal kemudian big mass political campaign ini bisa menghadirkan tadi pesan yang luar biasa, messaging, kemudian di saat yang sama diamplifikasi untuk proses candidate exposure dan juga image management, maka kalau misal kemudian memungkinkan di basis akar rumput bisa dilakukan grassroots organizing. Oleh siapa? Tentu oleh infrastruktur pemenangan masing-masing, oleh tim sukses masing-masing, oleh partai-partai politik yang menjadi pengusung sekaligus jaringan relawan yang kemudian bergerak di basis massa masing-masing. Kalau misal bisa ini dilakukan, tentu proses zona yang harusnya masuk dalam konteks minggu tenang atau hari-hari masa tenang ini bukan sekedar kemudian men-shutdown political machine atau mesin-mesin politik, tetapi betul-betul meyakinkan bahwa mesin politik mereka siap bergerak pada hari H. Begitu tanggal 13 Februari masa tenang selesai dan tanggal 14 Februari adalah hari pencoblosan, maka pasca hari tenang itu bukan kemudian shutdown, santai-santai, leha-leha, tetapi betul-betul bersiap agar tanggal 14 siap bergerak, mengantarkan, memobilisasi para pemilih ke masing-masing TPS, dan pencoblosan itu dilakukan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan di wilayah masing-masing. Nah, situasi ini, Mbak Eva, yang betul-betul harus diantisipasi oleh semua infrastruktur pemenangan, baik di level tim ses, di level partai politik, termasuk jaringan relawan yang sudah bergerak selama ini. Kalau misal itu bisa dilakukan, maka insentif elektoral yang sangat positif bisa dihadirkan pada momentum pasca kampanye akbar, kemudian masuk dalam hari tenang itu tanggal 11, 12, 13, dan di tanggal 14 itulah hari penentuan. Apakah mesin politik yang selama ini digarap secara optimal bisa menghadirkan suara yang sangat optimal atau tidak. Di situ nanti kita pembuktiannya bersama. Baik, jadi infrastruktur pemenangan tidak shutdown, tidak berhenti, tetapi harus tetap memperhatikan syarat-syarat, aturan-aturan yang sudah ditetapkan ya untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan adil ya. Mas Umam, nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa. Kita akan kembali lagi dan kami informasikan bahwa relawan simpatisan ini sudah mulai meninggalkan Jakarta International Stadium karena acara sudah selesai di Jakarta International Stadium. Kami akan lanjutkan lagi live event Kumpul Akbar untuk Perubahan. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.